Kita lanjutkan ke pertanyaan yang keenam. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya. Sebentar, ini nanti dulu aja ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, kenapa uang saya yang ada di rumah sering hilang? Apakah diambil oleh tuyul? Nah, tuyul ya. Oke. Di rumah Bapak ada berapa orang? Ya, oke. Nah, sekarang begini. Ini saya sampaikan pengalaman saya. Saya pernah diundang oleh seorang ibu. Dia mengatakan, Ustadz, tempat saya ada tuyul. Kenapa? Karena uang saya ini sering kali hilang. Nah, maka saya tanya, uang yang hilang itu ratusan ribu kah, 50 ribu kah, atau 20 ribu? Maka dia menjawab, kadang-kadang 100 ribu, kadang-kadang 50 ribu, kadang-kadang 20 ribu. Maka pun saya tanya seperti pertanyaan kepada Bapak tadi. Di rumah ibu ini ada siapa saja? Ada bapak, ada anak satu, dan diri saya. Oke. Nah, maka saya ke situ. Saya datang ke rumahnya. Saya mengatakan, boleh saya melihat sisa uang yang diambil tuyul itu? Nah, maka dia lihatkan sisa uang yang diambil. Dari sisa-sisa itu saya tidak mendapati bekas-bekas atau tanda-tanda bekas makhluk halus yang pegang uang itu. Atau dengan jelasnya tidak ada tuyul yang habis mengambil uang itu. Nah, maka saya kasih trik. Saya mengatakan, ini uang milik siapa? Milik bapaknya atau milik ibunya? Saya bilang gitu. Ini milik saya, ibunya. Ibunya ini jual, ada warung, ada warung. Nah, uang ini dipisahkan. Ini bukan uang dagangan, ini uang tersendiri. Maka saya bilang, boleh saya omong sama ibu ini dulu saja, yang lain boleh nunggu di luar dulu. Nah, maka saya sampaikan kepada ibu itu tadi, ini tidak diambil tuyul, ini ada seseorang yang mengambil. Nah, maka saya memberikan satu cara yakni saat itu saya meminta ibu itu membeli minyak malaikat subuh yang asli. Malaikat subuh yang asli saat itu malaikat subuh. Harganya hanya 15.000, bukan terus yang jutaan enggak, hanya 15.000. Nah, kemudian ibu itu bertanya, bagaimana caranya untuk apa ini Pak Ustadz? Nah, ini saya jelaskan. Nanti uang ibu itu disusun berdiri begini semua. Kemudian di samping atasnya, di bawahnya ini dikasih minyak itu tadi. Minyak malaikat subuh tadi. Minyak malaikat subuh yang asli itu baunya itu sangat ya seperti minyak misik, minyak jafaron, minyak malaikat ini begitu menyengat. Maka ini nanti Bu, kalau ada orang yang ambil uang ibu ini, nanti baunya ini akan tertinggal di dompetnya atau di kantong celananya. Maka nanti ibu bisa tahu siapa yang ambil uang ibu sesungguhnya. Nah, tapi ini metode ini sudah saya bocorkan sekarang ya. Mungkin pencuri-pencurinya mungkin juga melihat ini, nanti dia akan ganti metode. Jadi ini metode ini saya sampaikan dulu untuk pengalaman bahwa sebenarnya bukan tuyul yang mengambil, begitu ya Pak ya, paham ya? Nah, terus betul ibu ini taruh itu minyak di putaran uang itu, disimpan dengan baik-baik. Ternyata anak perempuannya yang ambil itu mencuci pakaian anak perempuannya. Panggil apa sini kamu ambil uang ibu itu? Enggak, ini buktinya, ini pakaian, ini bau
minyak yang saya taruh di pada uang kemarin. Maka anaknya pun senyum tertawa-tawa, betul ternyata anaknya yang mengambil. Itu metode pertama. Yang kedua, ada pengusaha salon. Pengusaha salon datang ke tempat saya. Katanya uangnya itu hilang terus, katanya dicuri orang. Saya sudah membeli almari yang ada pintu rahasianya Pak Ustaz, tapi masih tetap hilang. Ini pasti tuyul. Kalau tuyul tidak akan bisa uang itu. Ya, nanti saya ke sana. Maka saya ngomong sama bapaknya. Nah, bapaknya saya tanya, Bapak kerjanya di mana? Nah, di sebuah bank, begitu kan. Maka kecurigaan saya ke bapak itu kan sudah tidak ada. Maksud saya bapaknya punya duit gitu, tidak mengambil uang ibunya. Oke. Kemudian saya ngomong sama ibunya, ini sekarang gini Bu, ini karena almari ini kan almari rahasia sudah, dan yang bisa masuk kamar ibu ini siapa saja? Ya, saya dengan bapak saya dengan suami saya gitu. Karena saya kecurigaan kepada suami tidak ada, maka saya berpikir ini begini saja, ibu beli kamera dongle. Kamera dongle itu kecil, kamera nanti kecil, nanti dihubungkan ke HP, bisa disembunyikan, kabelnya panjang gitu. Nah, di almari itu ada tumpukan buku-buku itu. Nah, ditaruhlah kamera itu di situ, di sela-sela buku itu. Kemudian kabelnya ditarik di ruang yang lain. Kemudian HP ibu itu dipasang di ruang yang lain. Ternyata apa? Yang mengambil itu menantunya. Ternyata yang mengambil menantunya. Nah, ini saya sampaikan untuk apa? Untuk bahwa sesungguhnya di zaman sekarang ini, ya kalau zaman dulu saya tidak tahu karena saya tidak hidup di zaman dulu. Zaman sekarang ini jarang sekali tuyul yang mengambil uang, itu jarang sekali. Kenapa? Kalau orang di bank itu banyak sekali uang di bank. Uang di bank itu banyak sekali, tidak ada pagar-pagar gaibnya, tidak ada. Tapi kenapa tuyul tidak ambil di situ? ATM itu banyak, itu ATM uang itu banyak, kalau 100 ribu semua, 500 ribu semua, tuyul tidak ambil di situ. Kenapa? Karena memang tidak ada. Begitu ya. Jelas ya Pak ya? Seperti itu. Nah, nanti kalau Bapak mau saya hadir di sana, di rumah Bapak, saya akan datang, tapi dengan metode yang baru, tidak memakai metode yang ini. Karena apa? Metode ini sudah saya bocorkan, jadi nanti akan ketahuan, begitu ya. Nah, nanti kita akan sampaikan dengan metode yang baru, kita akan tangkap itu tanda kutip tuyulnya itu kita akan tangkap. Oke? Begitu, oke? Semoga